Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang CEO atau Chief Information Officer. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan saya Wiji Pangestu Bekti selaku moderator dengan NIM 22222 10086. Saya Vina Puji Lestari dengan NIM 22210078. Saya Ovi Caesar Chelsea NIM 222-189. Saya Febianti Bandari dengan NIM 2222-10100. Saya Nurlaili dengan NIM 2222-10299. Baik, bisa kita lihat di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama pengenalan CEO, yang kedua tanggung jawab dan peran CEO, yang ketiga tugas CEO, keempat tantangan CEO, dan 5 strategi CEO. Yang pertama adalah pengenalan CEO. Chief Information Officer, CEO adalah manajer yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam suatu organisasi. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Vina Puji Lestari. Materi yang kedua yaitu tanggung jawab dan peran CEO. Yang pertama yaitu tanggung jawab CEO. Tanggung jawab CEO yaitu 1. Berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi. 2. Menjaga keamanan sumber daya informasi. 3. Merencanakan keadaan yang tak terduga. Selanjutnya yaitu peran-peran CEO. Yang pertama yaitu 1. Membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. 2. Memimpin transformasi digital organisasi dengan memperkenalkan teknologi baru. Yang ketiga yaitu menciptakan budaya inovasi dan kolaborasi yang dapat mendorong pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Berikut ada 6 peran-peran CEO. Yang pertama yaitu antisipasi atau anticipate. Antisipasi yang dimaksud yaitu antisipasi CEO dalam kecenderungan perubahan konseptual antara teknologi, bisnis, dan tata kelola. Yang kedua yaitu lead atau kepemimpinan, meliputi menentukan visi, tujuan, dan sasaran, serta memimpin sekelompok orang agar memberi nilai bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu strategis atau strategi. Strategi dalam menentukan arah dan pengaruh teknologi informasi dalam menjembatani teknologi dan bisnis. Yang keempat yaitu organis atau pengorganisasian. Yang dimaksud pengorganisasian yaitu menentukan distribusi sumber daya alam, peran, dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Yang kelima yaitu deliver. Deliver yaitu mengelola hal yang berkaitan dengan pelayanan dan proyek. Dan yang terakhir yaitu measure and improve, yaitu menunjukkan dan mengukur seberapa besar peran teknologi informasi kepada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Febianti. Materi yang ketiga, tugas CEO. Tugas CEO ada 5, yaitu yang pertama,
1. Memahami bisnis, yaitu seorang CEO mempelajari dan memahami secara menyeluruh dan detail dalam bisnis yang digeluti oleh perusahaan. Yang kedua, membangun citra divisi. CEO membangun kredibilitas Direktorat Sistem Informasi harus memiliki citra yang baik di mata fungsi lainnya dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan mutu teknologi. Dalam hal ini, seorang CEO bertugas untuk memasyarakatkan teknologi informasi agar dapat digunakan secara aktif untuk para tenaga kerja perusahaan. Yang keempat yaitu visi teknologi informasi. CEO menentukan visi perusahaan melalui pemanfaatan sistem informasi di masa yang mendatang. Yang kelima, pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi yaitu di mana CEO membuat semua hal yang ada di atas menjadi nyata, merencanakan dan mengembangkan arsitektur sistem informasi perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Chelsea. Mohon maaf Mbak Chelsea, mikrofonnya belum dihidupkan. Yang keempat yaitu tantangan CEO di Indonesia. Di Indonesia, CEO seringkali menghadapi tantangan unik dalam menjalankan tugasnya. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya instruktur TI yang memadai, kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis di kalangan karyawan, serta regulasi yang kompleks dan sulit dipahami. Namun dengan kemajuan teknologi yang meningkatnya kesadaran akan pentingnya TI dalam bisnis, CEO di Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin transformasi digital dan membawa organisasi ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Leli. Materi selanjutnya yaitu strategi CEO. Strategi CEO ada 5 macam, yaitu 1. Menekankan manajemen kualitas. 2. Mencapai ikatan pemakai yang kuat. 3. Memperkuat ikatan eksekutif. 4. Menyusun suatu tim manajemen IS atau informasi sistem. Yang terakhir, membangun sistem informasi pelayanan IRIS atau Integrated Informasi System. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.